Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rudianto, tetap di bawah Bukit Gunung Ciremai, Cirebon. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan atau berbagi dengan seluruh pendengar setia, penonton setia Rudianto ada channel tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini yang akan saya sampaikan. Kolaborasi ala KHD. Kolaborasi ala Ki Hajar Dewantara. Judul yang menarik, tetapi juga mungkin membingungkan. Kenapa membingungkan? Kolaborasi di sini maksudnya apa? Baik, untuk memahami ini, kita mulai slide yang pertama. Dalam kurikulum 2013, kita dikenalkan dengan keterampilan abad 21. Ini adalah keterampilan soft skill yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah mereka belajar. Jadi dalam keterampilan abad 21 itu diharapkan peserta didik mencapai keterampilan soft skill dalam pembelajaran atau dikenal dengan 4C. Apa saja 4C itu? Yang pertama adalah keterampilan soft skill siswa yang berhubungan dengan kreatif. Siswa harus diajak untuk kreatif dalam pembelajaran. Yang kedua adalah critical thinking. Siswa harus diajak untuk selalu berpikir kritis. Yang ketiga adalah komunikatif. Harus pandai berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah kolaboratif atau pembelajaran kolaboratif. Nah, judul tadi saya ambil dari 4C yang terakhir, yaitu kolaboratif. Mengapa saya ambil yang terakhir? Sebab kata kunci kecakapan abad 21 adalah kolaborasi. Kata kuncinya ada pada kolaborasi. Guru yang berkeinginan pembelajarannya mencapai soft skill siswa kecakapan abad 21, maka dia harus berpikir setiap dia mengajar harus menggunakan pembelajaran kolaborasi. Sebab kalau pembelajaran itu kolaborasi, maka akan tercapai komunikasi antar siswa, antar guru. Kalau sudah ada komunikasi, maka mereka akan tertantang untuk berpikir kritis. Dan tentu saja ketika mereka sudah berpikir kritis, mereka juga akan kreatif. Tetapi permasalahannya adalah mengapa pembelajaran kolaboratif di Indonesia itu sering gagal? Ini sebuah masalah kita bersama. Mau sih guru-guru itu melaksanakan pembelajaran kolaboratif, tetapi mereka sering gagal. Mengapa gagal? Kita harus jawab itu. Untuk menjawab ini, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Mudah-mudahan ini mewakili. Begini ilustrasinya. Ada batu bata di halaman depan sekolah sebanyak 31 buah. Ya, ada batu bata di halaman depan sekolah sebanyak 32 buah. Kemudian ada siswa kelas 8 sedang berolahraga. Satu kelasnya sebanyak 32 orang. Batu batanya 32, siswanya 32. Kepala sekolah meminta guru olahraga agar siswa memindahkan batu bata tersebut ke belakang. Mengganggu pemandangan lah, kurang lebih seperti itu. Meminta guru olahraga sebelum siswa olahraga memindahkan batu bata tersebut ke belakang.
Yang menjadi pertanyaan adalah berapa orang siswa yang akan ditugaskan membawa batu bata tersebut. Batu batanya 32, jumlah batu batanya 32. Kita akan berpikir mengilustrasikan seperti ini. Mungkin kita akan perintahkan satu orang membawa satu batu bata. Satu orang membawa satu batu bata. Adil kan? 32 batu bata, 32 orang siswa. Satu orang, satu batu bata. Iya, adil. Tapi pernahkah kita berpikir, bukankah kita juga pernah muda dulu? Coba berpikir, ada berapa batu bata yang akan patah? Ada berapa batu bata yang akan rusak? Mengapa? Mereka saya yakin tidak akan memindahkan batu bata itu dengan sungguh-sungguh. Mereka akan bermain-main. Mereka akan saling lempar. Mungkin akan mereka lemparkan batu bata itu ke atas, lalu mereka tangkap lagi. Yakin nggak akan tertangkap dengan baik? Gitu. Pokoknya mereka akan bermain-main dengan pekerjaan yang seharusnya mereka kerjakan dengan baik. Yang kedua, ya sudah kalau begitu, satu orang saja yang disuruh untuk membawa 32 batu bata. Apa yang terjadi? Sanggupkah dia memindahkan batu bata sebanyak 32 siswa kelas 8 SMP? Bapak Ibu yakin akan berpikir seperti itu ketika berhadapan dengan batu bata. Nah, permasalahannya sekarang kita kembali lagi ke kolaborasi. Yakinkah Bapak Ibu guru sudah memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan anak? Apakah dipikirkan tugas yang diberikan terlalu berat barangkali? Sehingga mereka tidak mengerjakan dengan baik? Atau barangkali tugas itu diberikan terlalu ringan? Sehingga mereka saling mengandalkan, hanya tidak ada yang mengerjakan. Atau karena terlalu ringan, kalaupun ada yang mengerjakan, dari 5 orang anggota kelompok belajar itu yang mengerjakan hanya 1 atau 2 orang. Siapa yang salah? Apakah siswa yang salah? Kembali lagi kepada kita sebagai guru. Kembali lagi kepada kita sebagai guru. Berikanlah tugas, beban kepada siswa sesuai dengan kemampuannya. Jadi, penyebab kolaborasi itu gagal adalah ada 3. 1, mungkin tugasnya terlalu ringan. Sehingga saling mengandalkan atau cukup dikerjakan oleh 1 orang. Sehingga tidak akan terjadi kolaborasi. Atau yang kedua, tugasnya terlalu berat. Sehingga mereka tidak sanggup untuk mengerjakannya meskipun bersama-sama. Sehingga ini dalam pembagian kelompok itu tidak mesti harus 5, 6, 7, tidak. Tergantung dari berapa beban yang akan mereka kerjakan. Kalau beban itu bisa dikerjakan oleh 2 orang, ya kenapa tidak satu kelompok 2 orang saja? Kalau sekerja ini bisa dikerjakan oleh 5 orang, ya silakan satu kelompok 5 orang. Jadi anggota kelompok tidak mesti harus sekian atau sekian. Bukan ditentukan oleh jumlah yang ideal, idealnya ditentukan oleh berapa beban yang akan mereka kerjakan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah kadang guru tidak jelas dalam memberikan instruksi. Kembali kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka Ki Hajar Dewantara pernah berkata seperti ini. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Anak-anak itu tumbuh dan hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi mereka itu sudah punya sesuatu dalam dirinya. Mereka itu sudah punya potensi. Maka potensi itu yang harus kita sesuaikan, atau kita yang harus menyesuaikan dengan potensi anak-anak.
arahkan mereka akan mengembangkan potensi itu. Sehingga ketika kita memberikan pekerjaan kepada anak, sesuaikan dengan potensi atau potensi dasar yang mereka miliki. Sehingga maka sesuaikanlah pembelajaran dengan keadaan anak-anak. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya, Rudianto, tetap berada di kaki Gunung Ciremai, Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.